Indonesia membidani lahirnya negara Papua. Indonesia membantu membidani lahirnya negara Papua. Jadi seperti Inggris membidani lahirnya Brunei Darussalam, Papua New Guinea, Australia. Komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Berbicara tentang Papua, tak lepas dari sejarah Papua ketika menjadi bagian Indonesia. 1 Desember 1961, Papua Raat, sebuah lembaga yang disponsori pemerintah kolonial Belanda menyatakan masyarakat Papua siap mendirikan sebuah negara berdaulat dan mengibarkan bendera nasional baru yang dinamakan Bintang Kejora. Presiden Soekarno berpendapat Papua harus menjadi bagian dari Indonesia. Soekarno memerintah tentara Indonesia menyerang Papua. Amerika Serikat membuka keran diplomasi. Hasilnya, Indonesia dan Belanda setuju menunjuk PBB mengadakan referendum bagi Papua. Penentuan pendapat rakyat atau PEPRA berlangsung pada 1969 diikuti 1054 warga Papua yang ditentukan Indonesia. Tak heran, suara pro-integrasilah yang menang. Majelis Umum PBB melalui resolusi nomor 2504 dalam sidang tanggal 19 November 1969 semakin mengukuhkan status Papua sebagai bagian Indonesia. Bintang Kejora menjadi simbol perjuangan. Apalagi setelah Gus Dur saat menjadi presiden mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua jelas sekali mengizinkan simbol-simbol identitas Papua ditampilkan terbuka, seperti bendera dan lagu kebangsaan rakyat Papua. Namun kemudian menaikkan bendera Bintang Kejora dilarang. Di negeri sendiri, tahanan hati nurani tak mempan mengusik pemerintah, DPR maupun mayoritas warga negara Indonesia agar peduli terhadap jerit aspirasi para tapol. Namun, di luar Indonesia, dukungan dari sejumlah negara-negara dan organisasi non-pemerintah memastikan isu tahanan hati nurani adalah persoalan internasional. Selama tahanan politik masih ada di Indonesia, para tapol mendapat perhatian besar warga dunia yang menjunjung tinggi martabat manusia, menempatkan pemenuhan hak asasi manusia sebagai yang terutama. Saya tahu ternyata bahwa di luar Indonesia yang menganggap bahwa bapak saya ini adalah tahanan yang paling mengancam Indonesia. Di luar sana banyak orang yang sayang dan peduli dengan saya. Salah satunya banyak organisasi, Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom Now, Christian Worldwide. Mereka semua memberikan perhatian penuh terhadap kasus Bapak, dan yang menyentuh adalah ketika saya ikut mereka demo di depan Gedung Putih. Dan mereka cuma teriak Free Flap Karma itu. Ya buat saya tidak akan temukan. Saya bilang sama mereka bahwa tidak ada orang yang lakukan ini di Indonesia untuk Bapak saya. Tapi ya disitulah saya bersyukur pada Tuhan bahwa ternyata dengan saya keluar negeri itu saya punya pengalaman bahwa jauh di daerah ini ada orang yang peduli dengan saya. Saya kira kuncinya ada di Presiden. Seperti halnya Presiden bisa membantu membebaskan seluruh tapol Aceh. Kenapa tapol Papua tidak tapol? Namun itu dihambat oleh instansi-instansi lain.